Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi wa huwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan harta bendanya, maka dia mati syahid, sekaligus sebagai tanda husnul khotimah. Zaman siki malah kadang-kadang bela hartanya malah sing dihukum ya. Iya kadang-kadang. Ya padahal biasa gitu. Masya Allah ya, biasa gitu. Anda itu menjaga harta benda Anda, melawan dan akhirnya kemudian kalah, Anda termasuk mati syahid dan husnul khotimah. Sekarang alamatul husnul khotimah. Sekarang ciri-ciri tanda-tanda husnul khotimah khusus bagi kaum wanita. Jadi usia bisa ngelamar, usia bisa mendaftar jadi mati syahid dalam kategori ini. Karena khusus untuk kaum perempuan. Iya. Di antaranya adalah matat dia meninggal tatkala nifas. Nifas kan berarti darah yang kedua setelah melahirkan. Atau dia meninggal tatkala dia melahirkan. Perempuan meninggal setelah melahirkan. Atau tatkala dia lagi posisi melahirkan atau posisi lagi nifas. Seperti itu. Maka termasuk kategori meninggal di antaranya di saat hamil. Ada yang menyebutkan pula mati pada posisi hamil. Mulanya Rasulullah kan ngomong, dewek kon goleti perempuan sing sipate al-wadud, penuh kasih sayang. Al-wulud, wulud apa? Wulud nek cara bahasaku manakan. Waduh. Akeh anaknya maksudnya, banyak anaknya al-wulud. Carilah perempuan itu al-wadud yang penuh kasih sayang. Sampai ngerti al-wadud penuh kasih sayang? Bicaranya halus, enak didengar, tingkahnya menggembirakan. Kalau kita lihat senantiasa wajahnya menawan dan tersenyum. Kalau kita marah senantiasa ia meletakkan tangan di atas tangan kita. Masya Allah ini ya. Angel. Bojone sampean nih ya. Jelas Allah itu. Kebok. Bahasanya sampean sing model kene ngomong sekecap kono ngomong 17. Sing lanang ngomong sepisan, kowe ngamuk langsung wae. Ambil ustaz kowe ngamuk. Apa mending ibu bojone ya? Masyaallah. Oh kayak ngantuk ya? Oh iya. Istangi lah. Dan berikutnya diriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit. Jadi diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa nufasa usyahidun yujuruha waladduha bisyurarahi illal jannati. Kata Rasulullah, para wanita yang nifas tatkala ia meninggal maka termasuk syahid. Berarti nifas kan khusus untuk perempuan, tidak untuk kita semuanya. Laki-laki warna lowongan nih. Buk sampean gak diberobat tekan ndi kok dadi lho. Ya kan? Dan berikutnya, dan anaknya akan menariknya jika anaknya itu kelak akan menariknya dengan tali pusarnya menuju surga. Orang yang meninggal dalam keadaan nifas, hamil, prosesi melahirkan, dia akan ditarik oleh anaknya dari tali pusarnya menuju surga. Ini menunjukkan perempuan yang dimana kemudian dia berjuang untuk melahirkan nifas dan yang lain-lain, dia terhitung husnul khotimah. Kadang-kadang ibu ya, kadang-kadang kita sering mendapati lagi posisi melahirkan, anaknya hidup, ibunya tidak hidup. Atau sebaliknya, ibunya hidup, anaknya tidak hidup. Atau sebaliknya lagi, anaknya tidak hidup,
ibunya tidak hidup. Yang seperti ini berarti tanda-tanda husnul khotimah bagi kaum perempuan. Masya Allah ya, ini penghargaan bagi kaum perempuan. Juga disebutkan di dalam hadis Nabi yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu yaquluha waladduha jamna'a syahadah. Wanita yang meninggal karena anaknya masih di dalam kandungannya, maka dia syahidun, masuk ke dalam surga. Wanita meninggal posisi anaknya masih di kandungan, maka dia masuk ke dalam surga. Nah sekarang ada pertanyaan, wanita yang meninggal sementara anaknya masih di kandungan, apakah perutnya wajib dibelah, dikeluarkan anaknya atau tidak, atau kemudian ikut dikuburkan? Nah ini ulama fikih memberi satu pendapat, jika anaknya masih hidup, maksudnya anaknya masih hidup, orang tuanya wis meninggal, maka dioperasi sesar, keluarkan. Itu seperti itu. Ada ulama yang lain yang menyebutkan sekalipun mati tetap dipisah kalau usia bayi itu sudah melewati usia 4 bulan. Nek bayi kandungan wis melewati 4 bulan kan wis dibayi nyawa, sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan rezekinya. Maka kalau ada perempuan usia kehamilan 4 bulan, 5 bulan atau lebih, maka kemudian perutnya dibelah, diambil, bayinya dikuburkan kalau mati. Kalau masih hidup kemudian dirawat. Ini menurut fikih. Tapi kalau bayi sebelum usia 4 bulan berarti tidak wajib dibelah. Itu seperti wallahualam bisawab terkait masalah itu. Kan lucu-lucuan yang seperti itu, meninggal dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor atas singu, yang nomor 9. Sekarang yang nomor 9 itu meninggal dalam keadaan berjaga-jaga, istilahnya ribat. Ribat ke berjaga-jaga di perbatasan wilayah muslim dengan wilayah kafir, atau berjaga-jaga menjaga wilayah muslimin dari serangan orang-orang kafir. Panjenengan ronda wong Islam jenengannya ribat. Kalau ada serangan dari pasukan musuh jenengan seperti itu, maka termasuk bagian dari mati di jalan Allah, sekaligus juga termasuk dia meninggal husnul khotimah. Contohnya kan ada seorang sahabat Nabi namanya Abbad bin Bishr. Dia sedang ribat bersama sahabat-sahabatnya. Dia menjaga posisi wilayah kaum muslimin, jangan-jangan ada pasukan kaum musyrikin yang menyerang wilayah kaum muslimin. Sehingga pada saat itu giliran Abbad bin Bishr menjaganya. Dia melihat sekeliling, semak-semak, kegelapan malam, seakan-akan tidak ada serangan dari pasukan musuh. Lantas dia kemudian berpikir, kemudian dia berdiri mendirikan sholat malam. Karena dia berpikir, wah, daripada saya tidak berbuat apa-apa, kayaknya juga tidak ada musuh yang menyerang, akhirnya kemudian dia berdiri untuk sholat malam. Tatkala ia berdiri sholat malam, begitu Allahu Akbar membaca surat Al-Fatihah, ternyata dari semak-semak ada pasukan musyrik yang melepaskan anak panah, sehingga kemudian anak panahnya itu menancap di pundak, tapi dia masih tetap meneruskan sholat. Nek dek, ada tulung-tulung kayak apa ya? Tulung-tulung kayaknya. Nah, lantas tatkala orang musyrik itu kemudian memanahnya dan mengenai sasaran kepada Abbad bin Bishr yang sedang sholat, sehingga orang musyrik itu heran, kok dia diam saja, tidak bereaksi dan yang lain-lain, sehingga ia melepaskan anak panah lagi. Begitu melepaskan anak panah lagi, terkena di tubuh Abbad bin Bishr kembali, sampai darahnya itu mengucur dan dia roboh. Begitu dia roboh, dia kemudian berjalan merangkak menuju tenda, memanggil, membangunkan sahabat-sahabat muslim yang sedang tidur pada saat itu. Sehingga kemudian mereka bangun, lantas pasukan musyrik pada saat itu lari. Setelah melihat keadaan Abbad bin Bishr, sahabatnya itu bertanya, kenapa pula tatkala kemudian engkau terkena anak panah baru satu,
engkau tidak membangunkan kami, sehingga kamu tidak bertambah ada anak panah di tubuhmu dan bertambah pula luka yang ada di tubuhmu. Lantas ia menjawab, aku sedang menikmati bacaan-bacaan sholatku, sehingga aku tidak ingin memutuskan kemudian bacaan-bacaan sholatku. Seandainya Allah memberi kekuatan untukku, kalaupun ada 1000 anak panah ada di tubuhku, kalau seandainya aku kuat, aku meneruskan sholat itu sampai kemudian aku tutup dengan salam. Masya Allah ya, nek dewek mau jaluk tulung-tulung ya. Makanya ribat termasuk bagian dari fisabilillah, termasuk bagian dari tanda husnul khotimah. Disebutkan yaitu riwayatnya dari Salman Al-Farisi. Hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ribat sehari ataupun semalam lebih baik daripada puasa sebulan ataupun sholat sebulan. Kata Rasulullah, berjaga-jaga supaya kemudian menjaga wilayah kaum muslimin dari serangan orang kafir. Dalam hitungan kemudian sesaat atau sehari, maka lebih baik daripada sholat sebulan ataupun puasa sebulan. Sholat nek sebulan pahalanya ke orang kalah nang wong ribat sewengi. Masya Allah ya. Oh, kalah oleh orang ribat satu hari. Bayangkan kalau dia kemudian ribatnya itu 1 bulan, pahalanya ya. Masya Allah ya. Ning meteni dia. Seperti itu. Dan wa in mata, dan jika ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup dianggap terus berlangsung dan diberikan rezeki aman dari fitnah pertanyaan kubur. Kalau jika dia dalam posisi ribat, dia meninggal, amalannya senantiasa berlangsung. Maksud amalannya berlangsung apa? Berpahala terus. Jadi amalan ribat mungkin meninggal itu senantiasa berpahala terus. Dan dia juga terhindar dari segala fitnah kubur. Fitnah kubur Anda tahu? Fitnah kubur sing jenengane fitnah kubur, tatkala ada malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada Anda, man rabbuka wa man nabiyuka wa mad dinuka. Anda ditanya kemudian Anda disuruh menjawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab, Anda dipukul oleh malaikat dengan gada besi, lantas kemudian suaranya menjerit terdengar oleh seluruh makhluk kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Nek dipukul lagi jenengane azab kubur, nek ditanya nek jenengane fitnah kubur. Kan bulannya tuhane, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ngadzabil qabri di antaranya adalah tatkala Anda ditanya tidak bisa menjawab, dipukul oleh malaikat. Sing jenengane fitnah kubur tatkala Anda itu ditanya. Orang yang bebas dari fitnah kubur berarti dheweke aman, tidak mungkin diazab kubur, tidak mungkin ditanya. Maksudnya seperti itu. Masya Allah ya, jika dia mati dalam keadaan ribat. Dan berikutnya adalah ikhda wa ngasaro yang nomor 11, yaitu maka dia meninggal mempertahankan hartanya yang ingin dirampas orang lain. Jenengan mempertahankan harta benda yang Anda miliki yang hendak dirampas oleh orang lain. Misal contoh, jenengan naik motor dicegat oleh perampok, direbut motor jenengan. Jenengan kemudian tetap melawan, sekalipun akhirnya Anda kemudian meninggal, Anda terhitung orang yang husnul khotimah. Atau mungkin ada perampok, ada maling, pencuri yang masuk ke rumah Anda, hendak mencuri harta benda yang ada di rumah Anda. Begitu Anda kemudian melihat, Anda kemudian melawan, tapi ternyata tidak imbang. Sana membawa pedang yang panjang, Anda hanya mendapatkan budi wispodol. Akhirnya terjadi pertikaian atau perkelahian dan Anda kemudian kalah mati. Maka yang seperti itu termasuk bagian dari orang yang mati husnul khotimah. Mulane ya naudzubillah min dzalik. Kalau suatu saat jenengan dirampas, dirampok atau dicuri, jenengan jaga harta benda Anda tetap melawan, maka Anda termasuk orang yang husnul khotimah jika Anda meninggal. Masya Allah ya, Masya Allah. Nek wani, iya, nek wani. Nah, riwayatnya dari Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man qutila duna malihi wa huwa syahidun. Siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan harta bendanya, maka dia mati syahid, sekaligus sebagai tanda husnul khotimah. Zaman siki malah kadang-kadang bela hartanya malah sing dihukum ya. Iya kadang-kadang. Ya padahal biasa gitu. Masya Allah ya, biasa gitu. Anda itu menjaga harta benda Anda, melawan dan akhirnya kemudian kalah, Anda termasuk mati syahid dan husnul khotimah. Tapi ini kalau melawan temenan jenengan mandan demut sholatnya kebewe. Iya kan mau kalah gitu. Nek menang sih mending. Dan berikutnya itu terdapat, yaitu ja'a rajulun, datang seorang laki-laki menuju kepada Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Lantas qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, yaitu lawanlah dia. Kata Rasulullah, lawanlah dia. Jika kemudian engkau mati, maka Anda termasuk orang yang mati syahid. Lawan ya, coba lawan dia karena menjaga harta benda. Naik wani. Iya. Naik wani. Kemudian berikutnya yang ikhda isna wa asaro, yang nomor 12, terakhir dari ciri-ciri husnul khotimah, itu meninggal karena membela agama, mempertahankan jiwa atau membela diri. Meninggal mempertahankan agama Islam, meninggal mempertahankan jiwa, atau meninggal karena membela diri. Sing jenengane mempertahankan agama Islam, contoh, dulu kan pernah ada sahabat Nabi yang jumlahnya 70 ditangkap oleh orang-orang kafir, lantas kemudian disiksa, disuruh untuk mengakui Tuhan mereka. Akhirnya kemudian sahabat Nabi tidak ada yang mau, lebih baik mati. Ya, orang yang seperti inilah yang termasuk orang yang meninggal mempertahankan agama. Atau kalau panjenengan hidup di satu wilayah agama Islam dilarang, barang siapa yang beragama Islam maka wajib dipenjara. Anda akhirnya jenengan tetap bersikukuh beragama Islam, akhirnya Anda masuk ke penjara sampai kemudian mati. Yang seperti ini termasuk mempertahankan agama atau mempertahankan jiwa. Panjenengan punya istri diganggu oleh orang, kemudian jenengan ngelawan karena istri Anda hendak dilukai oleh seorang, Anda ngelawan, maka Anda termasuk orang yang mempertahankan jiwa. Atau anak, saudara, kawan, sahabat sama muslim, sama seperti itu, kedudukannya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi wa syahid. Barang siapa yang meninggal mempertahankan hartanya, ia syahid. Ia meninggal mempertahankan hartanya, ia syahid. Wa man qutila duna ahlihi wa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela keluarganya, istrinya, anaknya, keponakannya, bapaknya, mbahnya, maka dia termasuk syahid. Tapi konteksnya kalau mempertahankan keluarganya dalam konsep yaitu bukan perkara maksiat. Contohnya jenengan mempertahankan keluarga atau membelani anak istri anu gara-gara paduka bitanggane, nggak pada nggawa pedang, yo tadi yang seperti itu, bukan mempertahankan keluarga. Mempertahankan keluarga ini dalam konteks bukan perkara yang dilarang oleh agama. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, waman qutila duna damihi, barang siapa mempertahankan darah maka ia mati syahid. Mempertahankan darah adalah Anda membela saudara, kawan, sahabat, sesama muslim dari serangan musuh atau dari orang yang hendak melukainya. Anda kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, termasuk dalam konteks hadis ini. Maka inilah 12 ciri-ciri mati husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah,
Suul khotimah ini ya, secara singkat selesai bab ini, besok kita ganti. Suul khotimah adalah meninggal dalam keadaan yang jelek. Berarti meninggal dalam keadaan dia berbuat maksiat, berbuat kejelekan, berbuat keburukan, atau dalam hal segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah, berarti dia meninggal suul khotimah. Kebalikannya, artinya yang namanya suul khotimah adalah ditutup akhir usianya dengan amalan yang jelek. Maka ini disebut dengan suul khotimah. Kalau di kitab yang lain, ciri-cirinya juga ada. Nek nang kitab Tadkirah disebutkan ciri-ciri meninggal suul khotimah dari lihat fisiknya itu ada. Di antaranya satu, yaitu terdengar suara yang mendengkur seperti yaitu khimar yang tercekik. Suara mendengkur ke kan tenggorokan, kayak seperti himar yang tercekik. Berarti kayak apa? Kayak gitu. Ya, sampai pernah menyaksikan orang meninggal? Kan kadang-kadang ada orang yang meninggal dia mengeluarkan suara kayak gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengeluarkan air liur di sudut bibirnya. Air liur dari sudut bibirnya. Nyun sewu. Kini nang ilmu perdukunan. Kalau di dalam ilmu perdukunan, jerene kalau Anda ingin kemudian nyecep ilmu nih, cecep nek lagi ninggal nek air liur metu. Padahal gue termasuk suul khotimah. Kemudian berikutnya yaitu menampilkan sisi yang tidak menarik, atau dia memang terbukti meninggal dalam kategori berbuat maksiat kepada Allah. Misal gampangnya, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, meninggal dalam keadaan berjudi, meninggal dalam keadaan setelah dia minum minuman keras, meninggal setelah dia dalam keadaan merampok, merampas atau yang lain-lain, maka yang seperti itu sudah termasuk bagian dari suul khotimah. Seperti itu. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol setelah. Kenapa? Meninggal karena kecelakaan itu tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi meninggal kecelakaan itu kembali kepada orangnya. Jika dia orang muslim yang beramal soleh, ya dia meninggal otomatis dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia notabene bukan ahli ibadah dan yang lain-lain, ya dia memang asbabnya, sebab meninggalnya karena dia kecelakaan. Karena tidak disebutkan. Yang disebutkan tadi terkait masalah peristiwa-peristiwa kan, dia tenggelam, dia kemudian terbakar, berikutnya kena runtuhan bangunan. Nah, kecelakaan mobil, motor, dan yang lain-lain ini tidak seperti itu. Cuma kayak gini, kalau suatu saat dia kecelakaan mobilnya kemudian terbakar, dia meninggal lah, maka dia termasuk seperti itu. Nah, dia kecelakaan, mobilnya jeblok, nah, seperti itu. Atau mungkin dia naik helikopter atau pesawat, kemudian pesawatnya meledak dan mati semuanya karena kebakaran. Itu seperti itu. Tapi ya kembali kepada profil orangnya, apakah dia seorang muslim atau tidak. Itu seperti itu. Wong ya gimana? Iya, iya. Iya. Kalau kayak gini, iya. Jadi kalau terkait masalah membela negara itu tidak ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Adapun hadis yang menyebutkan kayak cinta tanah air itu bukan hadis yang sahih dalam pandangan Islam. Karena konteksnya dalam terkait masalah hal itu bukan membela negaranya sebetulnya, tapi membela agama Allah. Sehingga kalau untuk dispesifikkan membela negara bukan termasuk seperti itu. Karena seperti ini masalahnya. Contoh kayak gini, kenapa bela negara bukan termasuk itu? Umat Islam bukan hanya ada di Indonesia, ada di Palestina, ada di Syria, ada di Arab Saudi, Madinah. Sekarang misal contoh, kita membela negara kita Indonesia, terjadi peperangan melawan muslim yang ada di wilayah misal Kazakhstan misal. Anda apakah termasuk orang yang membela agama?
mudah-mudahan merangi kaum muslimin. Karena yang namanya negara itu adalah satu wilayah yang dimana itu membatasi terkait masalah hubungan antara sama muslim dunia. Sehingga ayat Al-Quran yang menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya saudaramu adalah orang-orang beriman. Kalau dalam penafsiran tidak dibatasi negara, tidak dibatasi wilayah, tidak dibatasi zaman, dan tidak dibatasi oleh waktu. Artinya kaum muslimin yang ada di Indonesia, kaum muslimin yang ada di Filipina, yang di Malaysia, Singapura, Amerika, selama dia orang beriman sungguh-sungguh, maka saudara kita. Dan kita tidak boleh untuk memerangi sesama mukmin. Coba kalau suatu saat kita bela negara, depan-depannya kan wong pada mukmin kepriwe. Kayak gitu. Sehingga hadis itu memang tidak ada. Ada yang lain mungkin? Cukup ya? Ibunya pada balik. Meninggalnya ini mereka bisa penyakit apa? Sama. Pokoknya kalau kaitannya dengan meninggal, hamil, melahirkan, entah itu dengan cara disesar, entah itu dengan cara apapun lah, jatuh, selama dia meninggal dalam posisi hamil atau dia nifas, maka termasuk itu. Ya. Sekalipun meninggal dia penyakit yang lain, tapi posisinya lagi nifas, hamil, dan yang lainnya, itu tetap seperti itu. Tapi aja jaluk meninggal ya. Coba ya. Kenapa? Penyakit perut kan ya bisa bisa liver termasuk penyakit perut bukan? Lambung ya. Ya pokoknya yang kaitannya dengan istilah berkaitan dengan masalah perut lah. Maka itu termasuk penyakit. Karena kalimat tenang Rasulullah batni mabtun ya mabtun ya, istilahnya bagi kita kan penyakit perut. Ini kan berarti umum. Penyakit perut di zaman kita hari ini kan meliputi beberapa hal. Bisa mungkin mungkin atau bisa penyakit-penyakit sing kaitannya dengan perut. Ini berarti ya kalau untuk seperti itu kita berarti tanya sama dokter. Coba Pak dokter, saya ingin tanya jenis-jenis penyakit perut itu apa saja? Ayo, seperti itu. Kenapa? Lapar, iya lapar termasuk. Anda lapar iya termasuk perut sih. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah nahtimu bihadza majlis ta'lim bidawati Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.